Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ahibati fillah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan hidup oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai insan yang beriman dan insan yang beragama, sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas banyak sekali nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan untuk kita. Di antara banyaknya nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, ada satu nikmat terbesar yang Allah titipkan untuk kita, yakni nikmat Islam, di mana Allah menciptakan banyak sekali manusia di bumi ini. Akan tetapi Allah hanya memilih sebagian dari manusia yang diberikan hidayah berupa Islam. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus selalu bersyukur atas nikmat Islam, iman yang diberikan kepada kita, dan kita berupaya untuk banyak memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di mana beliau merupakan sosok yang paling istimewa, yang paling baik akhlaknya di muka bumi. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Ahibati fillah, ada satu sabda dari Nabi Muhammad SAW tentang sholawat kepada Nabi. Apa sabda beliau? Beliau bersabda, "Faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyram." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Masya Allah. Ini merupakan kabar dari Nabi agar kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada beliau. Ahibati fillah, izinkan saya Aditya Rifan Ramadhani dari SMA Negeri 1 Simo ingin menyampaikan materi yang berjudul The Miracle of Dua. Teman-teman sekalian, saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang istimewa. Allah memuliakan bulan ini meskipun tidak termasuk dalam 4 bulan haram. 4 bulan haram yakni
Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Apakah ada Ramadan di dalamnya? Tidak. Akan tetapi, bulan Ramadan ini diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla karena banyak sekali peristiwa-peristiwa penting Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satu hal peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Diketahui bahwa Al-Quranul Karim merupakan mukjizat yang paling besar yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW. Siapapun dan apapun dan segala apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Contohnya, malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril, menjadi pemimpin daripada malaikat-malaikat yang lain. Selanjutnya, bulan diturunkannya Al-Quran, yakni di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena diturunkannya Al-Quran. Dan yang terakhir, kita sebagai umat Islam, jika kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, insya Allah Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan memuliakan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ahibati fillah, berkenaan dengan keajaiban doa, ada 3 golongan yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW yang doanya tidak akan tertolak. Apakah itu? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 golongan doa orang yang tidak akan tertolak doanya. Di antaranya yaitu yang pertama, doanya pemimpin yang adil. Yang kedua, doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, yakni doanya orang yang dizalimi. Jadi, kita sebagai hamba-hambanya Allah selalu optimis dan yakin akan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Ahibati fillah, saya teringat dengan satu buah kisah dari Nabi Zakaria alaihi salam tentang the miracle of doa, keajaiban doa dari Nabi Zakaria alaihi salam, di mana diketahui dulu Nabi Zakaria alaihi salam merupakan nabi yang dikaruniai anak oleh Allah, tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Dan suatu ketika saat Nabi Zakaria belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mendatangi Maryam yang ketika itu mendapatkan makanan dari langit. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, dari mana engkau dapatkan makanan tersebut?" Lantas Maryam pun menjawab, "Ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Nabi Zakaria bertanya, "Bagaimana caranya?" Dan Maryam pun menjawab Nabi Zakaria bahwa ini semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lantas Nabi Zakaria pergi untuk berdoa kepada Allah di mihrabnya. Nabi Zakaria sholat dan berdoa secara khusyuk sekali kepada Allah Ta'ala untuk dikaruniai seorang anak. Dan ketika itu pula
Nabi Zakaria tiba-tiba tidak bisa berbicara kata-kata apapun kecuali zikir kepada Allah. Nah, Nabi Zakaria ini tidak bisa berbicara kepada orang lain kata-kata yang biasa diucapkan oleh manusia. Tetapi jika mengucapkan zikrullah seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya, itu bisa. Ini merupakan keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini tidak bisa berbicara selama 3 hari, kecuali dengan zikrullah. Dari poin ini, dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa di 3 hari tersebut Allah ingin Nabi Zakaria fokus zikir kepada Allah Ta'ala. Dan jika kita ingin di dalam diamnya kita ada keajaiban, maka kita perlu memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ada sebuah quote, yakni never lose hope in the mercy of Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kita sebagai umat Islam memiliki banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ad-du'a usilahul mu'min. Doa adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Maka dari itu kita perlu memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Kita harus mentauhidkan Allah dengan meminta hanya kepada Allah Ta'ala dan bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Ahibati fillah, ada tempat dan waktu mustajab terkabulnya doa seorang hamba. Banyak sekali Allah ciptakan dan Allah berikan waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab terkabulnya doa. Di langit dan di bumi banyak sekali tempat, banyak sekali waktu, tetapi Allah khususkan tempat ini untuk mustajab terkabulnya doa. Tempat ini yaitu yang pertama ada di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram terdapat banyak sekali tempat, seperti contoh di dalam Ka'bah, di Hijr Ismail, di Safa dan Marwah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu berada di Madinah. Di Madinah terdapat Raudhah yang dimana di situ mustajab terkabulnya doa. Namun ada waktu-waktu tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk seorang hamba berdoa dan Allah akan lebih cepat mengabulkan doa seorang hamba tersebut. Apakah saja waktu-waktu itu, teman-teman? Waktu-waktu tersebut yakni yang pertama ada di sepertiga malam terakhir atau saat tahajud, sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Intinya, teman-teman, di sini Allah mengabarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat melalui sholat tahajud ini. Selanjutnya, kita beralih dengan waktu-waktu yang lain mustajab terkabulnya doa. Yang kedua yakni saat sahur dan berbuka. Saat sahur dan berbuka ini merupakan saat-saat yang banyak sekali manusia lalai di dalamnya.
di mana banyak manusia yang sibuk mempersiapkan hidangan untuk sahur dan berbuka. Akan tetapi, banyak umat Islam lalai akan waktu ini. Ternyata di waktu sahur dan berbuka ini merupakan waktu mustajab terkabulnya doa. Maka dari itu, setelah kita sahur, kita menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saat kita selesai berbuka, kita juga menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sekali waktu-waktu lain yang mustajab terkabulnya doa seorang hamba. Ahibati fillah, saya seorang pelajar di mana banyak sekali mimpi-mimpi, hajat-hajat yang saya impikan. Saya berusaha untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, teman-teman juga saya harapkan berdoa dan bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan memperbanyak doa. Dan ada satu quote yang berbunyi, "Everything that happen in your life is part of a plan that Allah has chosen to you." Segala sesuatu yang terjadi di kehidupan dunia atau segala sesuatu yang terjadi pada diri Anda dan diri kita itu merupakan bagian dari apa yang Allah rencanakan dan pilihkan untuk kita, untuk Anda. Jadi jika kita mendapatkan pengabulan doa dari Allah Azza wa Jalla, seperti hajat kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, mimpi kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, lantas apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, mesti kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Sejatinya bukan kita yang hebat, tetapi Allah lah yang mempermudah proses kita dan mempermudah jalan kita untuk mendapatkan suatu impian dan suatu hajat yang kita inginkan. Dan ketahuilah bahwa Allah is the best planner, guys. Allah itu perencana yang terbaik. Nggak mungkin Allah salah dalam menakdirkan takdir seorang hamba. Maka dari itu, kita harus tetap optimis dan selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menakdirkan takdir yang terbaik buat hamba-hambanya, dan Allah akan mengabulkan doa seorang hamba. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.